Halo pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa kembali bersama saya Nabila Zalea dalam update Jateng edisi Rabu 20 September 2023. Selama 30 menit ke depan, sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama kami hari ini. Senat Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung Semarang mengukuhkan Profesor Kehormatan. Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang terbakar. Seorang pelaku pencurian motor ditangkap petugas. Pelaku beralasan melakukan pencurian untuk biaya pendidikan anaknya di pondok pesantren. Dan inilah update Jateng selengkapnya. Kami awali update Jateng dengan informasi yang pertama pemirsa. Senat Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang mengukuhkan Profesor Kehormatan kepada Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali BPR Arto Moro, Profesor Dr. H. Subiakto SHMH MM. Senat Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang mengukuhkan Profesor Kehormatan kepada Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali BPR Arto Moro, Profesor Dr. Haji Subiakto SHMH MM. Rektor Unisula, Profesor Dr. Gunarto SHM Hum menjelaskan saat ini ada 52 guru besar yang dikukuhkan Unisula. Salah satu guru besar yang dikukuhkan adalah Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali Bank Perkreditan Rakyat BPR Arto Moro Subiakto. Tidak hanya merupakan sosok pengusaha bidang perbankan yang sukses membangun dan mengembangkan BPR Arto Moro, pemikiran dan keilmuan pribadi cukup kritis dan relevan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Dalam pengukuhan di Auditorium Kampus Unisula Semarang, Subiakto membawakan pidato berjudul Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan. Subiakto menjelaskan perundang-undangan yang sekarang masih karut-marut sehingga harus ditata kembali. Perundang-undangan harus berpihak kepada masyarakat yang berkeadilan untuk keadilan masyarakat, untuk kepastian hukum, bukan untuk kepentingan tertentu. Subiakto membuat masukan kepada pemerintah, undang-undang sentral sekali menyangkut bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentang keadilan. Undang-undang dibentuk kadang tidak mengangkat kepentingan masyarakat tapi kepentingan tertentu. Terkait masalah perundang-undangan, bahwa perundang-undangan sekarang itu masih sarut-marut, ya harus ditata kembali. Perundang-undangan harus berpihak kepada masyarakat, keadilan, itu kan terpenting. Undang-undang diciptakan untuk keadilan masyarakat, ya, untuk kepastian hukum, bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini penting. Nah kalau ini masih berlaku, ya negara ini tidak akan maju nanti. Rakyat yang kasihan, tidak ada rasa keadilan, tidak mendapatkan keadilan. Jadi, makanya kami membuat suatu jurnal ya untuk bagaimana memberikan masukan pada pemerintah bahwa undang-undang ini sangat sentral sekali menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, khususnya ya tentang keadilan. Sekarang kalau orang sejahtera tidak adil, apa artinya? Banyak masalah, miskin kaya, hidup sejahtera tapi tidak adil ya, sama aja banyak pendekatan seperti kasus Rempang ini kan menjadi keperhatian kita semua. Nah, tidak boleh terjadi seperti itu, masyarakat harus dijulukan kepentingannya. Dalam profilnya, Subiakto yang lahir di Keling, Jepara dengan mengawali karirnya sebagai lawyer di kota Semarang. Lulusan S1 Untak Semarang dan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Jakarta ini juga pernah mendirikan dan aktif di Semarang Corruption Watch. Subiakto lantas berkecimpung di dunia politik dengan menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dan terpilih menjadi anggota DPRD Jateng pada pemilu 2004 dan menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2009. Di sela menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, Subiakto menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga. Setelah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR RI, Subiakto fokus mengelola BPR Arto Moro yang didirikannya pada tahun 2008. Setelah mendapat sentuhan langsung Subiakto, BPR Arto Moro mengalami pertumbuhan positif dalam waktu yang relatif singkat. Atas capaian itu, BPR Arto Moro kerap menerima berbagai penghargaan tingkat nasional.
Bahkan pada tahun 2023, aset BPR yang berkantor di Jalan Elang Raya nomor 99 Semarang ini tumbuh hingga tembus mencapai 1 triliun rupiah, sehingga tercatat sebagai salah satu BPR terbaik di kota Semarang. Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang, Kecamatan Mijen, terbakar pada Senin kemarin. Insiden kebakaran melanda sekitar 5 hektar lahan di 2 zona yang berbeda. Sementara untuk proses pendinginan membutuhkan waktu seminggu. Kepulan asap tebal membumbung tinggi menyelimuti sekitar lokasi kejadian. Para pemulung sampah juga sibuk memindahkan barang-barang yang telah dikumpulkan. TPA Jatibarang mulai terjadi kebakaran pada Senin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari luar daerah juga dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas berhasil memadamkan api hingga pukul 3 dini hari dan pada hari Selasa kemarin terus dilakukan pendinginan. Saat ini sudah lebih dari 90% kebakaran yang terjadi di TPA Jatibarang berhasil dipadamkan. Meski sudah dinyatakan padam, sampai saat ini masih terlihat kepulan asap yang berasal dari lokasi kebakaran di TPA Jatibarang. Sejumlah petugas juga masih bersiaga untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Sementara untuk aktivitas di TPA Jatibarang juga terlihat sudah normal. Untuk luasan 2 zona yang terbakar mencapai kurang lebih 5 hektar. 2 zona tersebut masing-masing merupakan bekas tempat pembuangan akhir sampah yang sudah tidak digunakan dan zona bekas pabrik pupuk. Petugas terus melakukan penyisiran di bagian tepi TPA untuk mencegah munculnya kembali api. Wali Kota Semarang, Heparita Gunariyati Rahayu mengatakan proses pendinginan lokasi bekas kebakaran membutuhkan waktu seminggu. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran kembali, mengingat tumpukan sampah tersebut mengandung gas metana. Ya, kendalanya adalah topografi karena ini sebenarnya kan tumpuan sampah yang sudah bertahun-tahun ya, Mas, bertahun-tahun sudah tidak aktif atau dalam arti kata ini sudah pasif. Jadi bukan untuk tempat pembuangan baru. Tetapi yaitu tadi karena di sekeliling ini tadi indikasinya dari semak-semak yang kering yang mungkin bergesekan kemudian menimbulkan api dan karena angin kebawa ke wilayah sampah ini. Apalagi TPA yang yang pasif ini dulu adalah untuk tempat untuk landfill gas. Jadi pakainya gas metana. Tapi waktu itu kan memang sudah ditutup karena sudah tidak menghasilkan atau tidak visible lagi. Nah, kemungkinan bisa saja masih ada sisa-sisa gas metan ini sehingga mungkin agak lama. Tapi alhamdulillah tadi dengan berbagai bantuan selain dari damkar sendiri dari Kota Semarang, kemudian ada bantuan-bantuan dari stakeholder yang lain, ada Pelindo tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian ada dari Angkasa Pura, dari KIW, kemudian juga dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, termasuk juga BPBD-nya karena kebutuhan air untuk tangki ini atau air untuk pemadaman ini kan harus cepat sehingga ini yang mempermudah juga untuk mobilisasi terhadap pemadaman. Total yang terbakar berapa? Ini kemungkinan bisa 2 hektar ya, sekitar 2 hektar karena memang total yang tidak aktif ini kan 3 hektar. Nah. Tapi di pinggir-pinggir ini kan tidak, tapi yang ada di tengah-tengah. Pemerintah Kota Semarang meluncurkan program Cempaka atau Cegah Stunting bersama pengusaha yang diresmikan langsung oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN RI Hasto Wardoyo. Program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengarahkan semua stakeholder baik pemerintah hingga swasta. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN RI Hasto Wardoyo mengapresiasi inovasi yang dimiliki Pemkot Semarang untuk mengentaskan stunting dengan menggandeng para pengusaha dan stakeholder lainnya. Program Cempaka ini bisa dicontoh oleh kabupaten, kota lain terutama yang masih memiliki angka stunting cukup tinggi. Kerjasama tersebut dinilai cocok bagi para pengusaha terutama mereka yang bergerak di bidang tata boga maupun perhotelan. Terlebih Semarang adalah kota yang besar sehingga diharapkan mampu mengolah bahan makanan yang tidak harus mahal namun memiliki nilai gizi untuk anak-anak stunting.
Bahkan program ini tidak hanya bisa ditujukan untuk anak stunting tapi juga mengatasi kemiskinan ekstrim dengan membagikan makanan tersebut. Gini ya, kan arahan Bapak Presiden itu pentahelik, jadi mengerahkan seluruh stakeholder baik di pemerintah maupun swasta. Nah, oleh karena itu tidak hanya pemerintah, TNI, Polri yang bergerak stunting ini, termasuk pengusaha. Nah, di Semarang saya kira ide yang sangat inovatif karena hari ini di Semarang meluncing Cempaka. Jadi cegah stunting bersama pengusaha. Nah, inilah yang kemudian kita bisa menjadi best practice. Maksud saya ya bisa dicontoh tempat lain. Hari ini mulai dari Tribun, United Tractor, ada Talent Accommodation, ada hotel-hotel itu luar biasa. Saya kira kalau kota-kota besar bisa mengerahkan perhotelan yang memang perhotelan juga banyak mampu ya untuk mengolah makanan dari bahan yang tidak terlalu mahal tapi bisa mengatasi stunting. Ini cocok sekali kalau menurut saya kerjasama dengan pengusaha. Misal di sini ada hotel, terus dia harus ngambil sekitarnya, itu yang dekat dari hotel itu warga yang stunting atau mungkin miskin ekstrim harus disentuh dari hotel ini. Jadi dia bisa menjadi orang tua asuhnya lah hotel ini. Ya harus bahkan tidak hanya stunting tapi kemiskinan ekstrim Bu Wali ya, karena kemiskinan ekstrim itu kalau orangnya makanan protein hewaninya cukup dan kemudian dia konsumsi makanan cukup, dia tidak dimasukkan dalam miskin ekstrim. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu mengatakan jika saat ini sektor perhotelan sudah bisa berjalan normal pasca pandemi, bahkan okupansi hotel juga sudah kembali normal. Konsep program Cempaka sendiri di mana pihak hotel yang okupansi sudah normal namun dalam menyediakan makanan pagi, siang atau malam yang berlebih bisa dimanfaatkan untuk dibagikan. Saat ini di Kota Semarang ada sekitar 82 hotel berbintang. Misalnya, satu hotel menyiapkan 20 porsi dengan menu lengkap seperti karbohidrat, protein, sayur dan buah, maka pengentasan stunting akan bisa segera tertangani. Mbak Ita mengatakan untuk menyalurkan pemberian makanan tambahan atau PMT tersebut akan didirikan posko atau dapur dahsyat di beberapa lokasi. Setelah itu, pendistribusian akan dilakukan oleh Melon Mars atau Milenial Gotong Royong menangani stunting. Apalagi pada saat sekarang sudah peak season, kemudian sekarang sudah tidak ada COVID lagi, ini kan hotel okupansinya sudah normal kembali. Nah, tetapi dari setiap kali menyediakan mungkin makan pagi, makan siang, makan malam, ini kan pasti ada yang lebih, bukan sisa ya. Ada yang lebih kayak umpamanya kita makan di sini, ada yang lebih gitu kan, daripada dibuang lebih baik kan dimanfaatkan. Contoh dengan hotel berbintang ini di Kota Semarang ada 82. Umpamanya dari satu hotel saja ada lebih makanan 20 porsi. Ini kan sudah artinya dikali 82. Jadi sekitar 1.600 porsi. Dan ini kan bisa bermacam-macam. Kalau hotel ini kan pasti ada sayurnya, ada proteinnya, ada vitamin, kan ada buah dan sebagainya. Kemudian makanan itu istilahnya ada nanti namanya rumah posko ya atau dapur dahsyat. Tadi Pak Hasto menyampaikan bisa ada satu dapur dahsyat mungkin di beberapa lokasi, kemudian dikumpulkan di situ baru dibagi. Dan kami distribusinya ini nanti dengan Melon Mas tadi. Melon Mas itu adalah milenial gotong royong menangani stunting. Saat ini lanjut Mbak Ita, di Kota Semarang jumlah balita stunting ada 1.022 anak dan ibu hamil sekitar 600-an orang. Sehingga jika masih ada sisa dari PMT tersebut maka bisa disalurkan kepada warga yang masuk dalam miskin ekstrim. Sementara untuk tim pendamping keluarga atau TPK juga sudah disiapkan, yakni ada dari bidan, PKK, dan kader atau penyuluh kesehatan. Sehingga makanan dari para pengusaha tersebut akan dipastikan sampai kepada anak-anak yang selanjutnya bisa dilakukan evaluasi. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai pariwara. Di antaranya 2 remaja warga desa Kemadoh Batur menjadi korban penganiayaan oleh oknum polisi. Update Jateng akan kembali sesaat lagi.
merangkum berbagai peristiwa sosial, politik, budaya, kriminal, dan olahraga yang terjadi di Jawa Tengah. Semua kami rangkum dalam Update Jateng. Update Jateng dari Senin hingga Kamis pukul 10 hingga 10.30 hanya di Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, independen, respek, dan menghibur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Update Jateng, update berita seputar Jawa Tengah. Dua remaja warga desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan menjadi korban penganiayaan oknum polisi. Video penganiayaan yang terekam CCTV itu sempat viral di media sosial. Keluarga korban yang tak terima menuntut pelaku untuk diadili sesuai hukum yang berlaku. Dua remaja warga desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, menjadi korban penganiayaan oknum polisi. Video penganiayaan yang terekam CCTV itu sempat viral di media sosial. Keluarga korban yang tak terima menuntut pelaku untuk diadili sesuai hukum yang berlaku. Rekaman CCTV itu, pelaku mencekik dan memukul dua orang yang berada di bengkel di Dusun Sri Kuning, Desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Akibat kejadian tersebut, satu korban mengalami sakit tenggorokan, sementara satu korban lainnya mengalami sakit di bagian telinga. Kejadian itu kalau tidak salah Minggu pagi, saya itu didatangi warga dari Dusun Widuri. Dia melaporkan telah terjadi keributan di komplek bengkel ruko Dusun Sri Kuning itu kemarin sore, hari Sabtu sore jam 16.20 itu telah terjadi keributan antara korban dan pelaku. Nah, terus kemarin pagi setelah dia datang ke rumah saya minggu pagi, saya minta keterangan itu duduk permasalahannya seperti awal mulanya. Tapi dari korban menyampaikan bahwa ada temannya dari warga dusun sebelah itu ketemu. Dia warga itu bawa sepeda motor layer-layer, kan udah kenal kan itu. Nah setelah itu yang layer-layer itu pulang. Nah terus si Riko korban itu melanjutkan servis sepeda motor. Setelah itu kan setelah selesai kan dicoba di jalan raya. Itu pengakuan dari Riko. Setelah selesai itu dari korban diundang oleh Pak Babingatipmas dan Pak Agung, disuruh ketemu. Nah, setelah itu dia disuruh bawa sepeda motornya. Setelah itu dibayar orangnya ditekan supaya dekat dengan knalpot, baru dibayar. Nah, setelah itu bajunya dipukuli itu sehingga dia merasa di telinga sampai sekarang itu budek gitu, gembrebek kan. Jadi itu ternyata sebelum kejadian itu juga ada peristiwa, yaitu ada bocah main, dua orang main wifi di situ dengan HP. Nah, dia itu tertawa dalam arti tertawa sendiri, dua orang itu bukan menertawakan kawan-kawan, itu juga dicekik. Setelah itu ditampar. Itu yang saya ketahui berdasarkan dari laporan. Dari kejadian itu, kakak korban, Dwi Amin, tidak menerima atas sikap dari oknum polisi itu. Selanjutnya meminta tindakan yang dilakukan oknum tersebut diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Seorang pelaku pencurian motor asal desa Werguwetan, Kabupaten Kudus berhasil dibekuk oleh polisi. Pelaku nekat mencuri sepeda motor lantaran untuk membayar pendidikan anaknya di pondok pesantren
Motor yang dicuri sempat dibawa pelaku hingga ke Madura. Seorang pelaku pencurian motor asal Desa Werguwetan, Kabupaten Kudus, berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian. Ia nekat mencuri sepeda motor lantaran untuk membayar pendidikan anaknya di pondok pesantren dan melunasi hutang pelaku. Sepeda motor itu sempat dijual pelaku dengan harga 6,5 juta. Polisi yang menemukan rekaman CCTV saat pelaku melakukan aksinya berhasil menelusuri jejak motor tersebut. Polisi berhasil mengamankan sepeda motor itu yang sempat dijual dan dibawa hingga ke Madura. Pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang itu, keuntungannya dari hasil dagangan per hari hanya 200.000. Namun hal itu dirasa kurang oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kejadian tanggal 6 September. Dari minggu lalu, ini modusnya adalah mengambil kendaraan di parkir. Jadi korban pada saat itu sedang bekerja di salah satu toko HP atau laptop, kemudian parkir dan kuncinya masih berada di kendaraan. Nah ini kemudian terlihat oleh pelaku. Setelah itu kendaraannya diambil karena kuncinya masih berada di kendaraan, dibawa ke salah satu tempat di kos-kosan dari pelaku. Kemudian pelaku memanggil temannya untuk mengambil motor yang dia tinggalkan. Jadi pelaku ini datang dulu menggunakan motornya pribadi, kemudian melihat ada kendaraan yang lebih bagus dan kuncinya masih menempel, kemudian pelaku mengambil motor tersebut. Setelah itu dia memanggil temannya untuk menjemput dan mengambil motornya yang ditinggal. Ya, alhamdulillah sudah kita ungkap. Korban pencurian, Leni Nur, menyatakan sempat menyesal atas keteledoran meninggalkan kunci motor yang masih tertempel di kontak. Ia sempat mengejar pelaku, namun tak ada satu orang pun yang menolongnya. Atas kasus tersebut, polisi mengimbau agar masyarakat tetap waspada sekaligus berhati-hati dalam menjaga barang berharganya. Warga diminta tidak meninggalkan kunci kendaraan secara sembarangan. Puluhan pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Kudus mengikuti sosialisasi tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS. Acara yang digelar oleh Disdikpora Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Kudus dimaksudkan untuk membentuk generasi muda yang unggul dan jauh dari pergaulan bebas. Puluhan pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Kudus mengikuti sosialisasi tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS. Digelar di Aula Kantor Jawa Pos Radar Kudus. Acara tersebut digelar oleh Disdikpora Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Kudus. Digelarnya acara itu dimaksudkan untuk membentuk generasi muda yang unggul dan jauh dari pergaulan bebas. Berdasarkan data BKKBN tahun 2023, BKKBN mencatat bahwa pada remaja usia 16 hingga 17 tahun ada sebanyak 60% remaja yang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Usia 14 hingga 15 tahun ada sebanyak 20% dan pada usia 19 hingga 20 tahun sebanyak 20%. Hal itu imbas dari tingkat pergaulan bebas yang sangat tinggi. Pergaulan bebas tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama didikan keluarga. Dampak yang kita sebagai mahasiswa, sebagai remaja itu sangat berpengaruh karena keluarga dan lingkungan sekitar kita. Jadi walaupun keluarganya sangat harmonis bisa dibilang, tapi kalau lingkungannya juga kurang, itu juga sangat berpengaruh bagi kesehatan, yang berpengaruh untuk narkoba maupun kesehatan mental kita. Jadi kita harus pintar-pintar milih lingkungan. Itu sih. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Diana. Menyikapi hal itu, disampaikan oleh Baihaki, Direktur Jawa Pos Radar Kudus. Pihaknya yang bekerja sama dengan Disdikpora Kabupaten Kudus ingin menjauhkan generasi muda dari pergaulan bebas itu dengan semakin aktif memberikan sosialisasi bahaya pergaulan bebas, baik seks bebas maupun penggunaan obat-obatan berbahaya. Itu jaringannya itu melakukan memberikan pengaruh demikian halusnya
demikian cantiknya yang akhirnya orang sekelas wartawan dengan dasar keagamaan yang begitu kuat akhirnya terjadi. Si wartawan akhirnya kecanduan narkoba. Yang akhirnya pada saat itu kami pecah. Kebetulan saya sebagai pembinanya. Ya, mau bagaimana lagi? Sudah diingatkan, sudah dipisahkan dari dunia itu, ditaruh di pos yang lain, pos pendidikan. Tetapi ternyata diam-diam dia masih ke tempat hiburan yang akhirnya kecanduan sampai sakral. Ngerti sakral? Ngerti. Terus sakral itu enak. Sakral itu ya merasakan pengaruh narkoba yang kemudian sampai akhirnya kayak orang linglung. Jadi sakral itu ya gitu ya, Pak. Sampai kayak orang linglung. Jadi dong-dong kalau biasa bicara itu. Acara berlangsung sangat interaktif. Para peserta yang hadir baik dari kalangan mahasiswa maupun pelajar aktif bertanya hingga menyanggah materi yang disampaikan oleh narasumber. Acara tersebut terselenggara 2 hari, mulai dari tanggal 19 hingga 20 September. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam update Jateng edisi kali ini. Nantikan informasi terupdate lainnya di tayangan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Saya Nabila Zalea beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.